Halo semuanya, selamat datang di obrolan kita hari ini. Nah, coba deh dengerin judul bahasan kita kali ini. Kedengarannya agak aneh dan berlawanan sama logika kan? Kehilangan barang bikin bahagia? Iya, kamu nggak salah dengar kok. Masa sih kehilangan sesuatu malah bisa bikin kita merasa bahagia dan lega? Masuk akal nggak tuh? Nah, buat ngejawab misteri yang lumayan bikin penasaran ini, kita nggak sendirian. Kita bakal ditemenin sama bintang tamu spesial kita hari ini. Kenalin, ini Cucu. Kura-kura Cibi yang super lucu dan menggemaskan ini bakal memandu kita ngelewatin sebuah kejadian sehari-hari yang, ya jujur aja, mungkin kita semua pernah ngalamin. Tapi respons psikologis dari si Cucu ini benar-benar luar biasa. Jadi siap-siap ya, karena cerita dari kura-kura mungil kita ini mungkin banget bakal ngubah cara pandang kamu soal kehilangan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri ransel yang terbuka. Jadi ceritanya gini, waktu itu jam nunjukin pas banget jam 4 sore. Cucu, kura-kura Cibi kita yang super rajin ini, baru aja kelar kerja. Nah, semenit sebelum ojek online pesanannya nyampe, dia buru-buru masukin ponsel kesayangannya ke dalam ransel. Abis itu, dia naik ojek deh. Awalnya perjalanan ke stasiun kereta yang jaraknya cuma sekitar 500 meter itu lancar-lancar aja. Tapi, nah ini dia, di titik ketiga ini kejadiannya dimulai. Pas lagi di atas motor yang lagi jalan lumayan kencang, Cucu mikir, kayaknya lebih aman kalau tasnya dipangku aja deh. Jadilah dia nyoba ngelepas tali tas sebelah kiri buat mindahin tasnya ke depan. Tapi kok agak susah ya? Ternyata tasnya nyangkut di belakang. Usut punya usut, nyangkut di jaket Batwing lebar yang lagi dia pakai. Dengan sedikit perjuangan dan tarik-tarikan kecil, akhirnya tas itu berhasil juga pindah ke pangkuannya. Dan kita masuk ke bagian kedua, panik sesaat kura-kura Cucu. Bayangin deh situasinya. Begitu tas itu mendarat manis di pangkuannya, Cucu langsung kaget luar biasa. Dia nunduk dan ngelihat ranselnya tuh ngangak kebuka lebar banget. Sumpah, bayangin aja. Kamu lagi duduk di atas motor, angin lagi kenceng-kencengnya, dan tas yang isinya semua barang berharga kamu kebuka gitu aja. Jantung rasanya kayak langsung jatuh, dingin banget, sampai rasanya lupa napas beberapa detik. Pernah nggak sih kamu ngerasain sensasi kayak gitu? Itu tuh respons fight or flight alami dari tubuh kita. Darah langsung berdesir, perut mendadak mual, dan waktu tuh kerasa kayak berhenti sebentar. Di tengah jalan raya, di atas motor yang masih jalan, dengan tangan yang mungkin agak gemeteran, Cucu gerak cepat. Dia langsung narik resletingnya dan nutup tas itu rapat-rapat. Terus pertanyaan yang langsung muncul di kepala pasti ini kan, apa nih yang hilang? Apa laptop kerjanya terbang? Atau malah dompet yang isinya kartu-kartu penting itu yang jatuh? Di momen itu, pikiran Cucu bener-bener berkecamuk nyari jawaban yang logis. Apa tadi di kantor lupa ditutup rapat ya? Atau jangan-jangan resletingnya turun sendiri gara-gara motornya keguncang-guncang? Tapi kayaknya nggak mungkin deh, seumur umur nggak pernah kejadian begitu. Nah, misteri ini nih yang bikin Cucu dihinggapi rasa cemas luar biasa sepanjang sisa perjalanannya. Lanjut ke bagian ketiga. Kehilangan yang membawa syukur. Begitu sampai di tempat yang aman dan bisa napas lega dikit, Cucu kayak baru sadar dari lamunan paniknya. Dengan tangan yang udah lebih tenang, pelan-pelan dia buka lagi resleting ranselnya buat ngecek kenyataan. Ya, seburuk apapun itu. Dan kamu tahu apa faktanya? Semuanya ada. Laptopnya aman, dompetnya aman, ponselnya apalagi, aman banget. Semuanya utuh, kecuali satu barang, tempat kacamatanya. Reaksi pertama Cucu? Alih-alih marah atau ngomel, dia malah narik napas panjang dan spontan bilang, "Alhamdulillah." Cucu langsung mikir logis nih, apa tempat kacamata itu lompat keluar pas ojeknya ngelewatin polisi tidur atau jalan berlubang? Soalnya, karena bukaan tasnya ada di atas, barangnya pasti nggak mungkin cuma sekedar merosot pelan-pelan. Angka 1. Percaya nggak? Angka ini krusial banget di cerita ini. Waktu Cucu penasaran dan ngecek isi tasnya lagi buat kedua kalinya, emang bener loh, cuma tepat satu barang yang hilang. Dan itu adalah barang yang posisinya emang ditaruh paling atas, ditumpukan dalam tasnya. Ya, si tempat kacamata itu. Sementara semua barang lain yang posisinya lebih dalam dan harganya jauh lebih mahal, terselamatkan 100%. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya di bagian keempat, rahasia psikologi di balik lega. Coba deh kita pikirin, kok bisa ya kehilangan barang malah bikin lega? Nah, cerita Cucu ini sebenarnya bukan cuma soal insiden tas kebuka biasa loh. Ini tuh kayak contoh nyata dan brilian banget soal resiliensi emosional, alias kemampuan kita bangkit dari tekanan, yang gampang dipahami sama siapa aja, dari anak-anak sampai orang dewasa.
Kuncinya ada di satu konsep psikologi yang simple tapi kuat banget. Mengubah sudut pandang, atau bahasa kerennya cognitive reframing. Gampangnya gini, kita ngebiasain otak kita buat ngelihat ke arah apa yang masih sisa dan selamat, bukannya malah stuck nangisin apa yang udah hilang. Coba bayangin, kalau cucu cuma fokus mikirin tempat kacamata yang jatuh, dia pasti ngerasa jadi orang paling sial sedunia hari itu. Tapi, dengan muter otaknya buat fokus ke, wah gila, untung laptop sama dompet gue aman, kejadian ini langsung diproses sama otaknya sebagai sebuah keberuntungan besar, bukan musibah. Ini tuh kecerdasan emosional tingkat tinggi banget loh, yang dilakukan cucu secara natural. Sebenarnya di situasi kayak gitu, otak kita selalu punya dua pilihan rute. Di satu sisi, ada rute mindset panik. Rute ini isinya nyalahin keadaan, nyalahin jaket yang kelebaran lah, nyalahin jalanan yang rusak lah, dan pastinya meratapi barang yang hilang. Jujur rute ini nguras energi banget. Di sisi lain, ada rute yang dipilih cucu, mindset syukur. Dia milih buat fokus ngerasa bersyukur, barang-barang berharganya aman, dan ngerasa dilindungi. Cucu sadar betul kejadian ini bisa aja endingnya jauh lebih horor. Entah karena cerobohnya sendiri, atau amit-amit ada orang iseng di jalan. Nah, dengan milih mindset syukur ini, secara nggak langsung cucu udah ngetamangin kesehatan mentalnya sendiri dari stres yang sebenarnya nggak perlu. Kalau kita bedah nih, tahapan psikologis yang dilewatin Cucu tuh ngebuktiin kalau jadi orang yang positif itu bukan berarti kita nggak boleh ngerasa takut ya. Coba perhatiin tahap pertamanya. Terkejut. Cucu ngerasa jantungnya dingin dan lupa napas. Itu wajar banget, valid kok. Emosi negatif tuh nyata dan manusiawi. Tapi kuncinya ada di tahap kedua. Cucu melakukan cek fakta dengan ngebongkar isi tasnya 2 kali, bukannya langsung mikir yang macem-macem. Terus masuk ke tahap ketiga, muncullah rasa lega karena dia sadar barang vitalnya masih di situ. Dan puncaknya, masterpiece-nya nih, ada di tahap keempat, penerimaan. Dia berterima kasih karena merasa dilindungi. Ini tuh contoh proses emosional yang benar-benar runtut, sehat, dan keren banget. Nah, kita masuk ke bagian kelima, seni menerima takdir. Menariknya, ilmu psikologi tentang menerima keadaan ini nyambung banget loh sama konsep spiritual yang dalam banget. Cucu dengan jujur ngaku ke dirinya sendiri kalau dia nggak tahu pasti gimana ceritanya tas itu bisa kebuka. Ada satu kutipan indah yang pas banget. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menjadi milikmu. Cucu paham, laptop dan dompetnya emang masih rezekinya, makanya sedekat apapun sama bahaya, barang itu nggak jatuh. Sebaliknya, tempat kacamatanya itu, ya emang udah bukan rezekinya lagi. Meresapi kalimat ini ngebantu cucu banget buat ngelepasin beban, nggak perlu ngontrol semuanya, dan akhirnya bisa senyum sambil bilang, terima kasih ya Tuhan, menutup harinya yang super deg-degan itu. Terakhir, bagian keenam, pesan bahagia untuk kita. Terus, pelajaran praktis apa nih yang bisa kita contek dari kisah si kura-kura Cibi yang menggemaskan ini? Karena, percaya deh sama aku, kita semua cepet atau lambat pasti bakal ngalamin momen ranso terbuka versi kehidupan kita masing-masing. Intisarinya simple kok. Pertama, kalau lagi panik, tarik napas panjang dulu. Jangan biarin badan kamu yang ngendaliin pikiran logis kamu. Kedua, selalulah cek fakta sebelum reaksi heboh. Lihat dulu kondisinya. Ketiga, latih otak buat ubah sudut pandang. Fokus ke apa yang masih kamu punya, bukan yang udah pergi. Keempat, belajar terima kalau nggak semua kejadian di dunia ini harus kita tahu jawabannya saat itu juga. Dan kelima, bersyukurlah. Karena seburuk-buruknya hari ini, kamu terhindar dari yang jauh lebih parah. Kamu tahu, kamu tuh punya kapasitas buat sekuat dan setangguh cucu. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu renungin. Besok-besok kalau kamu hilangan sesuatu, entah itu barang, sebuah kesempatan emas, atau mungkin rencana yang batal tiba-tiba, kamu bakal milih buat marah-marah dan ngutuk keadaan, atau kamu mau ngambil jeda sebentar, ngubah cara pandang kamu, dan berterima kasih karena mungkin aja ada sesuatu yang jauh lebih besar yang lagi dilindungi di hidupmu. Pilihan itu, persis kayak yang dicontohin si Cucu, sepenuhnya ada di tangan kamu. Makasih banyak ya udah nongkrong bareng di obrolan hari ini, sampai ketemu di pembahasan seru kita selanjutnya.